Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imades Darmika Wirakusuma, mahasiswa program studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Undiksa. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Model Penyusunan Analisis Standar Belanja ASB dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan anggaran pada program pengembangan kemitraan Dinas Pariwisata tahun 2020. Latar belakang penelitian ini yaitu diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, di mana tercapainya anggaran daerah yang efektif dan efisien, maka anggaran daerah harus disusun dengan penetapan kinerja. Nah, salah satu instrumen tersebut adalah ASB atau Analisis Standar Belanja, di mana Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, salah satu instansi pemerintahan, kewajiban atau dituntut untuk membuat anggaran yang nantinya efektif dan efisien untuk menunjang perencanaan, penganggaran, dan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahap-tahap menyusun model prediksi ASB, dan juga yang kedua, bagaimana model prediksi untuk menetapkan total belanja melalui proses ASB. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tahap-tahap penyusunan model prediksi ASB dan juga mengetahui model prediksi untuk penetapan belanja, total belanja. Manfaat penelitian bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang akuntansi diharapkan menambah referensi atau bisa menambah pengetahuan terkait ASB di dalam menunjang keilmuan akuntansi. Kemudian bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng bisa dijadikan referensi dalam pembuatan anggaran. Kemudian bagi peneliti selanjutnya bisa dijadikan sasaran untuk penelitian selanjutnya mengenai analisis standar belanja. Batasan penelitian pada penelitian ini hanya membahas belanja langsung pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, yang dimana khusus pada program pengembangan kemitraan pariwisata. Di dalam pustaka saya tidak bahas banyak pada malam hari ini. Kemudian ada metode penelitian, yaitu kita menggunakan variabel penelitian yang dimana X saya gunakan cost driver dan Y adalah total belanja. Yang dimana pada penelitian kali ini saya menggunakan persamaan regresi sederhana, yaitu Y dengan A plus B kali X, di mana A merupakan fixed cost dan B adalah variabel cost. Deskripsi operasional variabel, di mana cost driver adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Sedangkan fixed cost adalah belanja tetap, jadi tidak dipengaruhi oleh volume dari suatu kegiatan. Kemudian ada variabel cost. Nah, ini baru dipengaruhi oleh perubahan atau penambahan ataupun pengurangan volume kegiatan atau program yang dilaksanakan. Jenis dan sumber data. Pada penelitian ini saya menggunakan data sekunder yang saya kumpulkan dari RKA, DPA, dan juga DPA di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data saya menggunakan purposive sampling dan juga studi dokumentasi. Purposive sampling di sini saya gunakan dalam menentukan kegiatan-kegiatan atau program kerja apa saja yang ada dalam Dinas Pariwisata. Tahap penyusunan model saya gunakan dua tahap, yaitu yang pertama mengumpulkan data, kemudian membentuk model. Yang dimana dalam pembentukan model saya melakukan pencarian cost driver, pencarian fixed cost, dan juga menentukan rumus analisis standar belanja. Nah, hasil penelitian dan juga pembahasannya,
pertama dari pengumpulan data. Saya olah dari RKA, DPA, dan juga DPPA menghasilkan bahwa cost driver itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama SDM, sumber daya manusia yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata, jumlah peserta, dan juga jumlah kegiatan. Output-nya bisa dilihat dalam tabel, dan juga total anggarannya. Selanjutnya kita mencari pengendali biaya atau cost driver-nya dan juga total anggaran. Nah, cost driver di sini seperti yang tadi dijelaskan, kita ada 3, ada jumlah peserta, jumlah SDM, dan juga jumlah kegiatan. Nah, sekarang saatnya kita mencari nilai belanja tetap dan juga belanja variabel terlebih dahulu. Jadi seperti hal yang saya jelaskan terkait metode penelitian, yang dimana ada rumus persamaan dasar sama dengan A plus B, yang dimana saya di sini menggunakan aplikasi SPSS untuk perhitungan regresi linear sederhana, sehingga menghasilkan rumus ASI yang diperoleh Y sama dengan 285.064.000 ditambah 7.000 dikali X, yang dimana Y adalah total belanja dan X adalah cost driver-nya. Selanjutnya adalah rumus analisis standar belanja. Nah, apa saja pengendali belanjanya atau cost driver-nya? Itu adalah seperti yang tadi dijelaskan, ada fixed cost dan juga variable cost. Nah, di sini didapat fixed cost-nya yaitu 285.064.000 per kegiatan, juga satuan pengendalian belanja variable cost itu 7.000 peserta. Nah, rumus perhitungan belanja total itu ada belanja tetap ditambah belanja variabel. Jadi rumusnya hampir mirip dengan menggunakan rumus persamaan yang tadi, yaitu 285.064.000 ditambah 7.000 dikalikan dengan jumlah SDM, jumlah peserta, dan juga jumlah kegiatan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini, dari hasil tersebut diperoleh bahwa model penyusunan analisis standar belanja berupa model prediksi yang bermanfaat untuk menunjang proses perencanaan, penganggaran, dan juga pengawasan itu melalui tahap-tahap pengumpulan data dan juga tahap penentuan model. Jadi pada tahap penentuan model kita cari dulu cost driver-nya, fixed cost-nya, kemudian baru kita menentukan nilai belanja variabel dengan menggunakan regresi linear sederhana. Setelah itu dengan didapatnya rumus, kemudian kita bisa mencari total belanja. Kemudian model yang dihasilkan berupa model prediksi ASB, yaitu dengan rumus Y sama dengan 285.064.000 ditambah 7.000 dikalikan X-nya, di mana Y adalah total belanjanya dan X adalah pengendali biaya. Saran saya yang pertama untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sebaiknya mengembangkan analisis standar belanja sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Metodika agar terciptanya anggaran yang efektif dan efisien. Jadi semoga dasar penyusunan analisis standar belanja tidak hanya melihat waktu dalam kurun 1 tahun saja, tapi mungkin melihat lebih dari itu. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai penelitian saya. Saya menyadari penelitian saya ini masih sangat jauh dari kata baik ataupun sempurna. Maka dari itu uh, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dari penelitian saya. Sekian,